Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 6, tema 4, subtema 1. Globalisasi dan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Bersama saya, Pak Pram. Globalisasi berasal dari kata global, mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuk ke ruang lingkup dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial budaya masyarakat akibat dari perkembangan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya dan ekonomi secara internasional. Di era globalisasi, berbagai peristiwa dan kegiatan di belahan dunia yang satu membawa dampak atau konsekuensi yang penting bagi masyarakat di belahan dunia yang lain. Globalisasi meningkatkan saling keterkaitan, saling berhubungan antara seluruh negara di dunia melalui proses kegiatan ekonomi, politik, pertukaran kebudayaan, hingga masalah lingkungan hidup. Globalisasi mendorong terciptanya kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, bidang pendidikan, dan banyak lagi bidang kehidupan lainnya. Bentuk kerjasama internasional yang pertama, kerjasama bilateral, adalah kerjasama antara dua negara yang mempunyai hubungan diplomatik dan telah menandatangani persetujuan atau agreement kerjasama. Tujuannya untuk membina hubungan baik yang sudah terjalin. Contoh, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, juga kerjasama bidang pertanian antara Indonesia dengan Thailand. Masih banyak kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara-negara yang berada dalam satu kawasan atau wilayah. Tujuannya membangun dan menjaga kepentingan bersama di bidang ekonomi maupun pertahanan keamanan, sehingga negara-negara tersebut dapat saling membantu. Contohnya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Juga ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Yang ketiga, kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama antara beberapa negara. Contoh kerjasama multilateral yang diikuti Indonesia antara lain United Nations, UN, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Yang kedua, International Monetary Fund IMF, bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional. Yang ketiga, World Trade Organization WTO, adalah organisasi perdagangan dunia. Dan yang keempat, Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC, merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Arti penting globalisasi bagi bangsa Indonesia. Globalisasi memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, yaitu bangsa Indonesia dapat mengambil manfaat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara-negara atau bangsa lain untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai warga dunia melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain, baik itu kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Namun demikian, tidak semua budaya serta kemajuan dari bangsa lain bisa ditiru begitu saja. Kemajuan dari segi yang positif saja yang ditiru dan dimanfaatkan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun teknologi. Peranan Indonesia dalam ASEAN. Salah satu bentuk kerjasama regional Indonesia adalah tergabung dalam ASEAN, organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 tokoh dari negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Beberapa peranan Indonesia dalam ASEAN, di antaranya, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Indonesia menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976. Kantor Sekretariat ASEAN didirikan di Jakarta, dan Indonesia merupakan penengah konflik antara Kamboja dan Vietnam dengan menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting (JIM).
Indonesia adalah penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia mendukung gerakan zona bebas nuklir di ASEAN. Indonesia menggagas pembentukan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan Indonesia juga menggagas proyek industri bersama ASEAN. Masih banyak lagi peranan Indonesia dalam ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi: membuka pusat promosi ASEAN untuk investasi, perdagangan, dan pariwisata di Tokyo, Jepang. Penyediaan cadangan makanan. Beberapa negara anggota ASEAN seperti Thailand, Indonesia, dan Kamboja dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Juga menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Aceh, ASEAN Aceh Fertilizer Project, proyek pabrik urea di Malaysia, ASEAN Urea Project. Lalu juga ada proyek industri tembaga di Filipina, ASEAN Copper Fabrication Project, proyek pabrik vaksin di Singapura, ASEAN Vaccine Project, proyek abu soda di Thailand, Rock Salt Soda Ash Project. Yang keempat, membentuk AFTA, ASEAN Free Trade Area, untuk menciptakan area perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Konsep AFTA adalah dengan menurunkan bea pajak perdagangan antar negara anggota ASEAN. Kemudian juga ada bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dikenal juga dengan nama ASEAN Social Cultural Community, ASCC. ASCC bertujuan memberikan kontribusi dalam mewujudkan ASEAN yang berorientasi pada individu dan bertanggung jawab sosial. Misi dari ASCC mendapatkan solidaritas dan persatuan antar individu maupun anggota negara dari ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya antara lain penanganan masalah narkoba dan solusinya, perlindungan terhadap kaum difabel, penanggulangan dampak bencana, program pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja, pertukaran, program acara televisi dan film ASEAN, pertukaran misi kebudayaan dan kesenian ASEAN, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, penyelenggaraan festival lagu ASEAN, dan penyelenggaraan SEA Games, Pesta Olahraga Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan diantaranya adalah Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, pertemuan para Menteri Pertahanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata serta manusia, bajak laut, masalah kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.